Seperti biasa teman-teman, kita akan melihat postingan-postingan menarik yang ada di internet dan kita akan membahasnya dari sisi sainsnya. Oke, let's go. Keren, momen ketika anak teknik main karambol, teknologi ya. Oke. Oh gila. Pakai laser dong, pakai laser, tambah pakai apa penggaris buat terpas. Sistem. Teknologi. Pinter juga sih ini teknologi beneran ya. Di sini dia pakai laser buat ngarahin karambolnya. Kemudian ketika ditembak, oke, masuk. Pakai laser emang pasti lurus, cuman ini masih tetap perlu skill ya teman-teman. Karena percuma arahnya lurus kalau nembaknya nggak lurus. Ini mirip juga sama kayak yang di biliar misalnya. Kalau kita cuma narik garis-garis saja, diarahin, oh nanti ke sana lurus, nabrak sini ke sini. Gampang kayak gitu, tapi untuk nembaknya yang bener-bener arahnya pas, arahnya lurus atau sesuai yang diinginkan, itu tetap butuh skill ya. Tergantung sentilan itu mah. Iya benar, tergantung teknik sentilannya ini harus bisa lurus itu sentilannya. Tahan napas Pak, tahan napas biar ringan, tahan napas, ayo. Tahan napas biar ringan katanya. Tahan napas, jangan banyak ngobrol, berat nanti. Kasihan main sudah mati lagi, repot, mati 2 kali. Benar. Kok mayit? Bingung aku. Fokus ke tahan nafasnya ya teman-teman. Jadi susah berkata-kata aku. Tahan napas Pak, tahan napas. Astagfirullah, kasihan banget ini mayitnya. Kameramennya juga napas, aneh Pak. juga. Tahan napas Pak. Biar ringan, tahan napas. Tahan napas Ayo. biar ringan, tahan napas biar ringan. Apakah benar tahan napas bisa bikin kita jadi lebih ringan? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jumlah massa di dalam tubuh kita ini tetap sama baik kita tahan nafas ataupun enggak. Jadi beratnya juga akan sama. Hanya saja memang ketika misal kita tahan nafas, kondisinya akan jadi lebih tenang dan akan membantu dalam hal menjaga keseimbangan. Jadi di sini tahan nafasnya lebih membantu ke keseimbangannya. Tapi dalam konteks jembatannya ini nggak kuat untuk nahan beban, mau kita tahan nafas ataupun enggak ya bakal sama aja. Kemudian ini sedikit konteks tambahan terkait ini. Sebenarnya yang lebih berpengaruh adalah dari sisi cara berjalannya. Karena ketika kita berjalan ini akan menghasilkan getaran. Kalau getarannya ini membesar, maka kemudian jembatannya akan bisa ambruk. Makanya ketika tentara yang jalan serempak prok itu, ketika di jembatan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan itu karena getaran yang terkumpulkan ini akan jadi lebih besar, bisa bikin jembatannya jadi ambruk nantinya. Next. Knalpot dikasih keran. Pollution control. Mengendalikan polusi dari sepeda motor dengan cara ngasih keran di ujung knalpotnya. Ini yang ada malah knalpotnya meledak ya teman-teman, atau mesinnya yang bakal rusak ini. Yang namanya mesin motor itu adalah mesin pembakaran ya, dimana mesin pembakaran ini hasil gas sisa pembakarannya ini perlu dibuangnya lewat knalpot. Kalau kemudian knalpotnya ini ditutup, ya memang nggak keluar lewat sini ya gas-gas buangnya, tapi akibatnya gas buangnya ini nanti kemudian masuk lagi ke mesin, yang ini akan mengganggu performa mesinnya. Justru mesinnya akan jadi batuk-batuk, akan jadi nggak optimal lah ya hasilnya, yang justru nantinya ketika dibuka lagi ini pun bakal lebih kotor nanti polusinya. Kalau kita mau polusinya lebih terkontrol, caranya nggak gini ya, tapi kita bisa melakukannya misalnya dengan cara
memastikan mesinnya ini dalam kondisi yang baik, kemudian nggak ada oli yang bocor, karena kalau olinya bocor bisa ikut masuk ke pembakarannya nggak sempurna, hasil gas buangnya nanti jadi lebih kotor. Kemudian kalau di kendaraan-kendaraan modern itu di knalpotnya ada komponen yang namanya catalytic converter, yang fungsinya bisa mengubah gas-gas berbahaya hasil pembakaran ini menjadi gas yang sedikit lebih tidak berbahaya. Nah, itu juga adalah salah satu cara untuk mengurangi polusi dan emisinya. Hampir saja bercanda jadi petaka. Para pemuda ini berniat eksperimen tapi alhasil malah panik sendiri. Goblok. Tangkinya kebakar dong. Seisan loh. Ada apinya. Motor kebakaran, guys. Sensor. Tapi malah direkam santai gini. Buka. Ojo banyu. Nyaucok ingkolangan. Wes. Masih terus berusaha mematikan apinya. Gila. Ditutup pakai sendal, masih belum bisa. Ditiup-tiup Bulan loh, blok. juga masih belum. Tutupan enggak? Lemah, cok, goblok. Tutupan. Iki tutupan. Tutupan. Kok kono dhewe yo. Oke, ditutup. Dikasih air. Bakaran dore. Kebakaran nih. Iya, maksudnya. Alhamdulillah bisa mati apinya, nggak jadi kebakar ya motornya. Secara prinsipnya sebenarnya gampang kok buat matiin api dalam kondisi kayak gini. Aturan tinggal tutup tangki bisa mati karena bahan bakar tanpa udara nggak bisa nyala. Bener ini, api agar bisa menyala dia butuh oksigen. Jadi kalau kita memutus suplai oksigennya, maka apinya akan mati. Makanya kalau kita perhatikan, apinya ini akan mati pas ketika ditutup tangkinya. Jadi api yang ada di dalam ini udah mati. Kemudian di sini masih ada api yang di luar ya, mungkin ada sedikit bensinnya yang meluber. Dan di sini yang masih kebakar, kemudian disiram pakai air. Tapi kalau api yang ada di tangkinya, kalau mau disiram air, ini kemungkinan nggak bisa sih ini. Yang paling bagus sebenarnya di sini adalah mereka nggak panik, teman-teman. Ya panik dikit tapi masih berpikir secara logis ya untuk mematikannya. Apalagi memang misalnya memang kita tahu ya buat matiin apinya yang di tangki tinggal ditutup aja. Tapi coba kalau kalian ada dalam kondisi seperti ini, nggak ya bakal kepikiran atau kalian berani untuk nutup pakai tutupnya. Nah, tangannya ini di api loh. Makanya ini salut. Tetap bisa berpikir logis mereka. Mama, hewan yang bisa hidup di darat dan di laut itu apa namanya? Seperti katak tuh Mama. Amphibor apa kok? Infinix. Oh, Infinix. Infinix. Oh malah Infinix mah HP. Seketika lupa jawabnya, amfibi jadi Infinix. Amfibi ya teman-teman, makhluk hidup yang bisa tinggal di darat dan di air itu amfibi namanya. Realme nggak sih? Bukan. Next. Teknologi. Kok bisa beneran? Teknologi. Inilah dia ketika tukang bengkelnya lulusan S3 bidang teknik mesin fluid dynamic ini teman-teman. Dia bisa memasukkan olinya pakai jarinya, kemudian diarahin masuk ke lubang yang lebih kecil ini. Oke. Tapi emang orang-orang di bengkel itu pinter-pinter loh teman-teman. Mungkin mereka memang nggak tahu teorinya ya, tapi secara praktek mereka benar-benar kreatif dan pinter, termasuk yang seperti ini. Di sini olinya dialirin ke jari, kemudian di jari olinya mengalir,
dan dia bisa masuk ke lubang ini. Oke, ini bisa terjadi karena sifat dari oli sendiri. Ada dua sifat utama di sini yang berperan. Pertama adalah sifat adhesinya yang besar dan juga viskositasnya yang besar. Adhesi maksudnya adalah tingkat menempelnya dengan benda lain. Yang mana oli sendiri dia memang sangat mudah untuk menempel dengan benda lain. Makanya ketika dikenain di jari dia akan menempel. Kedua sifatnya yang berperan adalah viskositas atau tingkat kekentalan. Yang mana oli ini dia cukup kental sehingga ketika dia udah menempel dan mengalir, alirannya ini cukup rata ya teman-teman, smooth gitu loh, sehingga bisa masuk ke sini. Ini beda kalau kita melakukannya pada air. Memang kalau kita coba di air ya, misal airnya nempel di jari, bisa juga seperti ini, cuman airnya bakal lebih menyebar, nggak yang se-smooth ini teman-teman. Next. Teknologi. Di sini dia ngupas bawang. Kemudian biar nggak nangis ya. Teknologi. Oke. Ini hal yang mungkin cukup efektif karena kalau kita pakai helm berarti nanti gas dari bawang yang dipotong ini nggak mengenai mata kita. Jadi bawang merah sendiri ketika dia dipotong dia akan mengeluarkan sebuah gas apa ya? Nama gasnya adalah synpropatenyl S oxide. Yang intinya gas ini akan bisa mengiritasi mata dan kemudian mata kita mengeluarkan respon dengan cara mengeluarkan air mata untuk melindunginya. Selain pakai metode helm ini, salah satu cara lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi paparan gas yang mengiritasi mata ini adalah dengan cara masukin bawangnya ini ke dalam kulkas dulu. Jadi bawang merah ketika dia dalam kondisi yang dingin, ketika dipotong dia nggak mengeluarkan gas yang membuat iritasi mata ini teman-teman. Jadi itu bisa dilakukan juga. Atau kalau kalian punya tips and trick lain, para ahli motong bawang, silakan bisa bantu tulis di komen teman-teman. Pelaksanaan sholat tarawih di kapal laut berjibaku dengan prinsip kesetimbangan benda tegar. Maju. Wait, bentar. Lah ini yang ngevideo nggak ikut sholat ini. Bisa gitu ya. Pegangannya cuma iman. Ya habis pikir. Jadi syarat agar sebuah benda bisa seimbang itu ada dua ya teman-teman. Total gayanya adalah 0, total torsinya adalah 0. Sigma F dan sigma tau harus sama dengan 0. Ini adalah syaratnya agar benda itu bisa tetap seimbang. Kemudian di sini sebenarnya juga ada sebuah keuntungan ya, di mana kakinya di sini ini kan lebih lebar ya teman-teman. Jadinya kondisi kaki yang lebih membuka lebar ini memungkinkan tubuh untuk bisa lebih gampang untuk menyeimbangkan diri. Atau mungkin emang ini sengaja ya. Soalnya kakinya kayaknya bukanya pada lebar-lebar semua ini. Iya kayaknya. Jangan-jangan alasan kita selama ini nggak bisa tidur itu bukan karena kita lagi stres atau jam tidur kita rusak, tapi karena server tidurnya sedang penuh. Jadi kita harus tunggu orang bangun dulu. Server tidur penuh. Jangan-jangan kita memang hidup di simulasi komputer yang ada server tidurnya. Dan kalau penuh kita jadi susah tidur. Konspirasi apa lagi ini? Pantas jam kerja enak banget buat tidur, ternyata server lagi. Iya juga ya, pantas kalau siang gitu enak ya buat tidur ya. Saya pakainya server Selandia Baru, jadi bangunnya agak siangan dikit. Oke. Ternyata itu alasannya ya, orang jam tidurnya itu beda-beda karena bagian jam aktifnya di server beda-beda ya teman-teman. Dan kadang kita baru bisa tidur itu di jam 3-an ketika orang-orang pada bangun tahajud. Jadi server ada yang kosong terus kita baru masuk. Masuk akal ya. Iya, jangan emang iya dunia ini hanya simulasi komputer jangan-jangan.
Oke, udah itu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.